Assalamualaikum. Kali ini saya akan membawakan alur cerita manhwa yang bernama Grup WeChat Penghubung Tiga Dunia. Manhwa ini menceritakan seorang siswa yang bernama Silin yang dikhianati oleh pacarnya dan tidak sengaja bergabung ke dalam WeChat dan terseret ke dalam grup berdagangan para dewa. Semenjak itu hidupnya penuh warna. Dari mulai mendapatkan ampau, bertukar bil dengan wortel, dan lain-lain. Dan gak usah banyak spoiler di depan, mari kita mulai saja ke alur ceritanya. Diperlihatkan sebuah warnet, lebih tepatnya adalah kamar VIP. Terlihat seorang pemuda yang sedang memergoki pacarnya yang sedang selingkuh. Pemuda ini adalah MC kita yang bernama Silin. Silin memasang wajah sedih sambil berkata, "Kenapa kau mengkhianati saya? Apa karena saya tidak sekaya dia?" Tina membenarkannya, "Apa kau tidak pernah bercermin? Lihat pakaian yang kau kenakan. Mungkin aku dulu buta karena telah memilih dirimu." Tina kemudian mendorong Silin keluar dan kemudian melanjutkan kegiatannya lagi. Silin yang patah hati ia kemudian pulang, dan mau ke kamar untuk meratapi nasibnya yang menyedihkan. Tiba-tiba terdengar suara ding-dong dari HP-nya. Silin kemudian mengek notifikasi yang masuk, ternyata adalah pembaruan aplikasi WeChat. Silin kemudian menekan I dan lanjut rebahan lagi untuk melanjutkan meratapi nasibnya. HP Silin berdering kembali. Silin kemudian melihat HP-nya. Itu adalah notifikasi bahwa Silin telah dimasukkan ke grup oleh seseorang. Nabil Lauzi mengundang Anda, Dewa Binatang, Erlang, Dewa Petir, Raja Naga Laut Timur, Dewi Bulan, bergabung dalam grup. Silin yang melihat nama-nama yang aneh ia penasaran. Ia kemudian membuka grup. Ia terlihat, "Erlang, siapa ketua grupnya? Sesuai kebiasaan harus membagikan angpau. Kalau tidak aku akan melepaskan anjing untuk gigit orang nih. Anjing langit, Gonggong, Dewa Jaga Malam, ada angpau. Kalau gitu aku tidak tidur dulu." Silin yang melihat itu ia berpikir bahwa seseorang telah salah memasukkan ia dalam grup ini, namun katanya ada angpo, nunggu angpo dulu baru keluar. Namun tiba-tiba grup itu menjadi ramai, yang intinya memojokkan Dewa Rezeki untuk memberikan angpo. Dewa Rezeki yang terpojok ia kemudian memberikan angpau. Silin kemudian mendapatkan angpo dari Dewa Rezeki. Silin kemudian membuka angpo itu, ternyata isi angpo itu ialah poin jasa. Silin yang menerima angpo poin jasa ia kebingungan apa kegunaan poin jasa ini. Tiba-tiba banyak notifikasi masuk dari grup, ia kemudian merembuka, ternyata banyak sekali para dewa yang mengatakan bahwa Dewa Rezeki pelit, dari mulai Dewa Jodoh, Anjing Langit, Dewa 9 Hari, Dewa Erlang, Dewa Semangat Kuat, karena Dewa Rezeki hanya mengisi angponya hanya 0,1 sampai 2 poin jasa saja. Silin yang melihat isi grup yang menurutnya beriskan orang-orang aneh, ia hanya bisa tersenyum kecil. Kemudian muncul notifikasi masuk, Dewi Kelinci mengirim permintaan pertemanan kepada Anda. Silin yang melihat foto-foto profilnya sedikit imut, ia kemudian menerimanya. Dewi Kelinci kemudian mengirimkan pesan, bahwa ia menjual buku Peri Istana Bulan milik Dewi Bulan hanya dengan 10 poin jasa saja loh, dan gratis 1 buah gambar Dewi Bulan yang sedang mandi loh. Silin kemudian membalasnya dengan menulis bahwa ia hanya memiliki 1 poin jasa, itu pun dapat dari rebutan. Yang tidak disangka dari Silin, Dewi Kelinci setuju. Silin yang merasa ditipu, ia hanya bisa nenasang raut wajah yang kosong. Dewi Kelinci kemudian mengirim barangnya. Silin Ailang melihat itu, pada umumnya laki-laki daripada melihat buku ia memilih melihat gambarnya terlebih dahulu. Silin yang melihat gambar itu ia sontak kaget, sambil wajah memerahnya ia berpikir, jangan yang cewek kelinci ini menjual situs punya dirinya sendiri. Silin kemudian melihat buku yang dikirim, ia sontak kaget, karena tiba-tiba buku yang dikirim tiba-tiba langsung muncul di tangannya. Di saat Silin masih kebingungan, tiba-tiba ada seseorang yang masuk sambil berkata, "Ada berita besar, prima dona sekolah kita, Celia Liu dari jurusan musik, sedang nyanyi di bar." Silin yang memang menyukai Celia Liu menyanyi dari dulu, ia kemudian bergegas menuju ke bar bersama temannya. Sesampainya di bar, banyak sekali orang yang minum sambil mendengarkan alunan musik yang dibawakan Celia Liu, termasuk Silin dan kedua temannya. Kedua teman Silin memuji kecantikan primadona sekolah yang sangat cantik dan jago dalam menyanyi. Silin yang diajak ngobrol oleh kedua temannya itu tidak mendengarkannya, karena Silin masih melamun dan masih menikmati kecantikan Celia Liu. Namun tiba-tiba ada seseorang yang berdiri, ia memiliki badan besar dan gundul, juga memiliki tato di tangannya. Ia kemudian mengangkat botol minumnya, dan mengajak Celia Liu untuk minum bersama. Ia kemudian mendekati Celia Liu, ia kemudian menggoda dan memainkan baju Celia Liu. Orang-orang yang melihat itu dari bawah panggung hanya bisa terdiam sambil memasang raut wajah kesalnya.
dikarenakan lelaki itu ialah bernama si Botak Giant, ia adalah penguasa di wilayah itu. Silin yang melihat itu kemudian mau membantu Xia Liu namun dihentikan oleh temannya. Temannya menjelaskan bahwa si Botak Giant itu berkelompok dengan Tuan Muda Ye, di sini juga banyak anak buahnya. Xia Liu yang mau kabur mal terjatuh dan tidak sengaja baju yang dipakai Xia Liu sobek dikarenakan saat mau kabur bajunya tersangkut oleh tangan si Botak Giant. Si Botak Giant yang melihat sebagian tubuh Xia Liu sudah tidak sabar untuk melakukan sesuatu kepada Xia Liu. Saat tangan si Botak Giant mau menyentuh tubuh Xia Liu ada tangan yang menepisnya, dan ada baju yang menutupi tubuh Xia Liu. Ternyata orang yang melakukan itu semua adalah Silin. Silin kemudian berkata kepada si Botak Giant, dia adalah wanitaku, boleh tidak lepaskan wanitaku. Si Botak Giant yang mendengar perkataan itu sangat marah sambil berkata, kau pikir kau siapa? Sebelum si Botak Giant menyelesaikan perkataannya, Silin kemudian menendang sarang burung milik si Botak Giant sampai telur di dalam sarang itu sampai pecah. Si Botak Giant hanya bisa teriak sambil memegangi sarang burungnya yang sudah rusak. Orang-orang yang melihat itu hanya bisa terdiam sambil memikirkan bagaimana rasa sakitnya. Silin yang melihat kesempatan ia lalu mengulurkan tangannya dan mengajak Xia Liu untuk kabur. Si Botak Giant yang melihat mereka berdua kabur ia sangat marah lalu menyuruh semua anak buahnya untuk mengejar mereka berdua. Anak buah si Botak Giant yang mendengar perintah dari bosnya kemudian langsung bubar dan langsung mengejar Silin dan Xia Liu. Si Botak Giant yang sangat marah karena telah diperlakukan seperti itu ia kemudian mengambil senjata seperti golok sambil berkata aku akan membunuhmu. Sedangkan dua teman Silin tadi hanya bisa diam sampai wajahnya pucat dan banyak mengeluarkan beringat dingin. Sedangkan di sisi Silin dan Xia Liu sang sedang berlari. Xia Liu berkata aku tidak bisa lari lebih cepat karena sepatuku sambil menengok ke belakang. Silin yang mendengar itu ia berkata ngapain ngurusin sepatu, coba lihat kondisi belakang. Ternyata di belakang kedua orang itu sudah ada si Botak Giant dan anak buahnya yang sudah siap untuk menhajar Silin. Silin kemudian memikirkan cara untuk bisa lolos dari si Botak Giant itu. Silin tiba-tiba teringat sesuatu. Di dalam buku suara peri Istana Bulan yang tadi ku dapatkan, ada satu jurus yang bernama penakluk roh. Enggak tahu benar apa tidak, yang penting coba aja dulu. Saat si Botak Giant melompat untuk menyerang Silin dengan goloknya, Silin kemudian langsung berbalik sambil menarik napas yang dalam, lalu berteriak dan muncul sesuatu dari mulut Silin, yang langsung mengenai si Botak Giant sampai membuatnya terhempas mundur sampai mengenai anak buahnya sehingga membuat anak buahnya porak-poranda, seperti terkena angin tornado. Xia Liu yang melihat itu hanya bisa terdiam tanpa kata. Silin lalu menggendong Xia Liu sambil berkata, maaf begini larinya lebih cepat. Silin kemudian melanjutkan berlari hingga sampai di Universitas Gangnam. Silin kemudian menurunkan Xia Liu. Xia Liu kemudian mengucapkan terima kasih kepada Silin untuk hari ini sambil mengusap air matanya. Silin yang mendengar ucapan terima kasih dari pujaan hatinya wajahnya memerah sambil berkata, tidak apa-apa menolong yang perlu ditolong. Memang tugasku. Xia Liu kemudian berpamitan untuk pulang karena waktunya udah malam, dan bajumu aku kembalikan besok. Xia Liu kemudian mendekat ke Silin. Tiba-tiba Xia Liu mencium Silin kemudian berlari pergi. Sedangkan Silin yang mendapatkan ciuman manis dari Xia Liu ia menyemburkan darah dari hidungnya. Keesokan harinya, diperlihatkan Silin dan temannya yang sedang menuju ke kelas. Ia kemudian dipuji oleh temannya atas kejadian tadi malam, karena Silin masih bisa pulang hidup-hidup karena sudah berurusan oleh si Botak Giant. Sesampainya Silin di depan pintu ia kemudian masuk. Ia langsung melihat mantan pacarnya yang sedang bermesraan dengan pacar barunya. Silin yang melihat itu sedikit frustasi bukan karena mantan pacarnya yang sudah menemukan pacar baru, namun karena ia sedikit kecewa kenapa ia dulu tidak melakukan apa yang pacarnya sekarang lakukan. Sally kemudian berjalan menuju ke tempat duduknya, sambil menutup matanya karena mereka berdua ternyata duduk di samping tempat duduk Silin. Gilan? Ia kemudian mengatai Silin. Ia berkata lihat pakaian murahannya, babi pun tidak bakal suka padanya. Silin yang mendengar itu ia lalu melirik ke arah Gilan sambil berkata, benar karena babi sukanya kepada kamu. Gilan? Yang tidak sadar atas perkataan Silin ia kemudian tertawa sambil mengiyakannya. Tak lama Gilan baru sadar atas perkataan Silin yang sebenarnya bukan pujian melainkan hinaan. Orang-orang sekelas menertawakan Gilan. Gilan yang merasa dipermalukan ia sangat membenci Silin. Namun Silin tidak menghiraukannya. Ia masih duduk santai sambil menggali emas dengan jari manisnya.
Kemudian guru datang, ia memperkenalkan ia adalah guru matematika. Guru itu kemudian menjelaskan pelajarannya panjang kali lebat tambah tinggi. Satu kelas itu memperhatikan guru itu dengan sangat kusuk dan seksama sampai ikut membayangkan apa yang dikatakan guru matematika itu. Termasuk juga Silin yang sudah kelewat boring. Ia kemudian mengambil HP-nya lalu ia melihat isi chattingan dalam grup. Terlihat beberapa dewi meminta dukungan untuk acara surga, dan seperti biasa Nabi Laozi yang terus memarahi para dewa yang terus memasang iklan di grupnya. Silin yang melihat peluang untuk mendapatkan angpo, ia lalu mengetik kalau ada angpo semuanya beres. Tak lama ada angpo yang turun. Silin mendapatkan pil penyembunyi 1 dari Dewa Rezeki. Pil penyembunyi menyembunyikan diri atau jejak, dewa hantu tidak akan mengetahuinya. Durasi 4 jam tidak berefek jika digunakan level di bawah Dewa Emas. Silin yang merasa mendapatkan barang bagus ia bahagia. Bel istirahat berbunyi, guru yang mendengar lalu ia menyudahi pelajarannya. Kelas kemudian menjadi hening. Tiba-tiba terjadi keributan. Silin yang penasaran ia lalu melihat asal suara itu. Ternyata yang membuat keributan di kelasnya adalah Xia Liu, wanita tercantik di sekolah datang ke kelasnya. Xia Liu ia melihat ke kanan dan ke kiri seperti mencari seseorang. Gilan yang kepledean ia berpikir di sekelompok sampah ini hanya dia yang menonjol. Xia Liu melihat orang yang dia cari, ia kemudian berjalan menuju orang itu. Gilan yang melihat Xia Liu yang menuju ke arahnya, ia lalu berdiri lalu mengulurkan tangannya untuk memperkenalkan diri. Namun Xia Liu melewatinya begitu saja sambil berkata, akhirnya ketemu. Xia Liu lalu mendekat ke Silin sambil berkata, ternyata kamu di sini ya, susah banget mencarimu. Silin kemudian menengok sambil berkata, mencariku? Xia Liu membalas, iya kan kemarin aku sudah berjanji akan menemuimu, apa kau lupa? Siswa-siswa yang melihat itu saling bicara, apa-apaan ini Xia Liu mencari Silin, benarkah ini? Tadi aku dengar Tina yang memutuskan Silin, namun kayaknya Silin lah yang memutuskan Tina karena sudah mendapat wanita tercantik di sekolah. Di sisi Silin, Xia Liu memberikan baju yang dipinjamkan Silin tadi malam. Xia Liu juga mencucikannya karena tadi malam sudah agak kotor. Silin yang mendengar bajunya dicuci oleh wanita pujaannya, ia sangat senang dan terus menghirup bau bajunya. Sedangkan di sisi Tina dan Gilan ia sangat kesal dan malu. Mereka berdua kemudian pergi meninggalkan kelas. Silin kemudian sedikit menggoda Xia Liu dan lalu bertanya, apa kamu kesini hanya untuk mengantar baju ini saja? Xia Liu dengan wajah cantiknya sambil menggigit jari ia berkata bahwa ia sebenarnya mau meminta tolong kepadamu, boleh tidak? Silin yang mendengar wanita pujaannya meminta tolong kepadanya, ia begitu bersemangat sambil berkata, katakanlah aku tidak akan menolaknya. Xia Liu kemudian menjelaskan, suara yang kamu pakai kemarin untuk mengalahkan si botak giant, aku rasa kamu memakai cara yang sangat unik, boleh tidak kamu mengajariku? Silin kemudian menatap Xia Liu sambil berkata, boleh dengan satu syarat, kamu harus menjadi pacarku. Xia Liu yang mendengar syarat ia kaget. Namun Xia Liu yang emang memiliki perasaan din Silin di malam itu, ia kemudian menyetujuinya. Ia kemudian berjalan pergi sambil berkata, nanti malam kita bertemu di aula konser jangan lupa. Siswa laki-laki yang melihat wanita tercantik yang sudah ditaklukkan oleh Silin, mereka hanya bisa menangis sambil meratapi nasib Jones mereka semua. Apabila ada kesalahan dalam pengetikan nama karakter, tempat dan lain-lain, saya minta maaf. Dan kalau penyebutannya juga salah, saya juga minta maaf. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye, dadah.